Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 beranggotakan Cairina dan saya Inan Septiani, Alfiadi Damayanti, dan Oktaviani akan mempresentasikan tentang nilai return dan resiko saham portofolio pada Bank Bukopin, Bank Vital Indonesia, dan Bank Mandiri. Ini ada rumus masalah. Yang pertama, bagaimana cara menghitung return dan risiko dari 3 saham dengan menggunakan metode aritmatika. Yang kedua, bagaimana cara menghitung return dan risiko dari 3 saham dengan menggunakan metode geometrik. Dan yang ketiga, bagaimana cara menghitung return dan risiko portofolio dari 3 saham. Selanjutnya, di sini ada pengertian return. Return merupakan hasil yang diperoleh dari investasi. Return dapat berupa return realisasian yang sudah terjadi atau akan terjadi. Return realisasi merupakan return yang telah terjadi. Return realisasian dihitung menggunakan data histori yang juga berguna sebagai penentuan return ekspektasian dan risiko di masa datang. Return ekspektasi adalah return yang diharapkan akan diperoleh oleh investor di masa mendatang yang sifatnya belum terjadi. Selanjutnya, Pengertian risiko. Risiko investasi adalah kondisi di mana investor berpotensi mengalami kerugian dari aktivitas investasi. Dengan kata lain, keuntungan atau imbal balik atau imbal hasil yang diharapkan dari investasi tidak sesuai. Hubungan return dan resiko yaitu biasanya dua faktor yang sangat berpengaruh adalah return dan resiko. Return atau imbal hasil adalah ekspektasi akan uang yang dihasilkan dari investasimu. Sementara resiko adalah kemungkinan yang akan terjadi ketika imbal hasil sebenarnya berbeda dari yang diharapkan dan juga jumlahnya. Untuk metode aritmatika mean adalah metode perhitungan statistik yang biasa dipakai untuk menghitung rata-rata. Biasanya digunakan untuk menghitung nilai rata-rata return dari suatu periode tunggal, sehingga hal ini lebih sesuai digunakan untuk menghitung expected return untuk periode berikutnya. Arithmetic mean sangat sesuai untuk mengukur nilai tengah dari distribusi sekelompok return yang telah dihitung. Namun kadangkala dapat menyesatkan jika pola distribusi return selama suatu periode mengalami persentase perubahan yang sangat fluktuatif. Metode geometri. Pengukuran ini digunakan pada kondisi di mana terjadi perubahan nilai selama periode pengamatan sehingga tepat digunakan untuk menghitung realis return yang nilainya selalu berubah tiap periode. Bank. Berikut adalah daftar bank yang akan dibahas, yaitu Bank Mandiri, Bank Kapital, dan Bank Bukopin. Bank Mandiri adalah bank hasil upaya pemerintah merestrukturasi perbankan pasca krisis tahun 1998, maka pada 2 Oktober 1998 Bank Mandiri resmi didirikan. PT Bank Kapital Indonesia (TBK) merupakan salah satu lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang perbankan. Sejak tahun 2007, Bank Kapital setelah mencatatkan sahamnya di pasar modal. Lalu ada Bank Bukopin mulai beroperasi sejak tahun 1970 dan telah mengurangi berbagai perubahan zaman tepat pada bulan Februari 2021. Bank ini berubah nama menjadi PT Bank KB Bukopin TBK. Oke, untuk perhitungan bank yang pertama itu ada Bank Bukopin.
Di sini bisa dilihat bahwa perhitungan Bangkopin dari tanggal dan tahun 2020 sampai 2021, di mana dihitung dalam 1 tahun. Bisa dilihat dari BPKP Bank Bukopin itu sendiri ada return sama return plus 1. Nah, kita langsung ke return aritmatikanya, di mana total return yaitu 0,1008 dan jumlah data itu dari 12 bulan dari Desember 2020 sampai Desember 2021, di mana menghasilkan expected return yang dibagi dari total return dibagi 12 hasilnya 0,008838 atau dipresentasikan menjadi 0,840%. Untuk expected return tahunannya dihasilkan 2,16593 atau dipresentasikan menjadi 216,6%. Dan untuk return geometriknya, di sini ada total return relatif sebesar 11,8002, di mana expected return-nya menghasilkan 0,98333598,3% dilihat dari 11,8002 dibagi dengan 12 atau 12 bulan sebelumnya. Di mana kalau untuk expected return tahunannya dihasilkan sebesar minus 0,011605 atau dipresentasikan menjadi 1,665%. Untuk perhitungan selanjutnya yaitu masih aritmatika dan geometrika. Di sini bisa dilihat dari ada return, expected return, R dikurangi E sama dengan risiko saham, di mana kita bisa lihat dari Desember 2020 sampai 2021. Kita lihat di Desember 2020 untuk nilai return expected return hanya ada 0. Jadi kita bisa dilihat dari Januari 2021, di mana returnnya kita menghasilkan minus 0,0730. Dilihat dari BPKB dibagi 12 bulan itu, dan untuk hasil expected return kita ada 0,0084 dibagi hasil dari 0,882 dibagi 12 akan menghasilkan expected return dan seterusnya. Dan untuk mengetahui R kurangi E yaitu kita dapat hasil minus 0,081414, itu dilihat dari pengurangan return dikurangi expected return dan pula seterusnya. Untuk mencari RE atau R dipangkatkan 2, itu bisa dilihat dari R kurangi E tinggal dipangkatkan kuadrat. Untuk resiko saham, kita bisa lihat di bagian bawah ini, di mana akar kuadrat 0,034445 dibagi 12 bulan dikurangi 1 akan menghasilkan nilai 0,05357663, itu untuk resikonya saja. Dan untuk menghitung resiko bulanannya, yaitu hasil dari 0,5357663 tadi dikurangi dengan kurangi 1, itu akan menghasilkan 0,055958 untuk mengetahui resiko saham keseluruhan. Dan resiko tahunannya yaitu 0, dari yang keseluruhan resiko saham tersebut dikali 12 bulan dikali 0,5 akan menghasilkan nilai sebesar 0,193844. Dan harga saham Bank Bukopin dilihat dari return aritmatika sebelumnya menghasilkan nilai 99,9% dan return geometrinya itu 5,87%, di mana aritmatikanya 1,575 dikali 1 ditambah 0,9931 akan menghasilkan nilai 3,1489. Dan untuk geometrinya sendiri itu dihasilkan dengan nilai 1,575 dikali 1 tambah 0,05873 dan akan menghasilkan nilai sebesar 1,6674. Selanjutnya akan dibacakan oleh Intan Septiani. Okta. Oleh Okta, dipersilahkan.
Assalamualaikum, dengan saya Oktaviani. Saya akan menjelaskan tentang perhitungan bank kapital Indonesia. Berikut adalah data Bank Kapital Indonesia dari dalam satu tahun ya. Kita lanjut saja ke hitungan return aritmatikanya, yaitu total return dapat 0,2339 yang dibagi 12 dan menghasilkan expected return bulanan 0,0195 dan dipresentasikan menjadi 1,95. Lalu hasil dari expected return tahunannya yaitu 0,8859788 dan dipersenkan menjadi 50%. Return geometrinya, total returnnya 11,975, expected return bulanannya 0,997916 atau dipersenkan menjadi 99,79%. Lalu ada expected return tahunannya 0,997916 pangkat ya. Hasilnya expected return tahunannya 0,831597 diambil 1 sama dengan 0,168403 atau dipersenkan menjadi 16,8%. Lalu data yang selanjutnya, untuk mencari expected return-nya sama seperti yang dijelaskan oleh Serina tadi, hasilnya dari jumlah return dibagi 12, setelah itu mencari RIR-nya dari return dikurang expected return, lalu mencari RIR pangkat 2-nya, jumlah R diambil R tinggal di pangkat 2. Lalu di sini kita lihat resiko aritmatika dan geometrinya. Resikonya akan 0,1338 dibagi 12 diambil 1 sama dengan 0,105594. Lalu resiko bulanannya sama dengan 0,105594 diambil 1 sama dengan 0,11028 yang dipersenkan menjadi 11,029%. Lalu resiko tahunannya dalam kurung 0,110289 pangkat 0,5 sama dengan 0,332089 atau dipersenkan menjadi 3,32%. Lalu di sini ada harga sahamnya, di mana return aritmatika 88,50%, return geometrinya sama dengan 69,6%, lalu aritmatikanya sama dengan 1,376 dikali dalam kurung 1 tambah 0,88597 sama dengan hasilnya 2,5950. Lalu dalam perhitungan geometrinya sama dengan 1,376 dikali dalam kurung 1 tambah 7,69573 sama dengan hasilnya 10,5893. Nah, untuk berikutnya perhitungan Bank Mandiri akan dipresentasikan oleh Intan Septiani. Baik, terima kasih. Saya akan perhitungan Bank Mandiri. Seperti kita sebelumnya, langsung saja di return aritmatika, total returnnya ada 0,1632 dan jumlah datanya diambil dari 12 bulan dari Desember 2020 sampai dengan Desember 2021. Expected return bulanannya ada 0,0136 sama dibikin presentasinya jadi 1,36%. Lalu expected return tahunan ada minus 0,040208 dibikin presentasi jadinya minus 4,02%. Perhitungan return geometri. Total return 12,124, expert return bulanan
0,0103 dibikin persentase, jadinya 101,0%. Lalu expected return tahunan 12311 dibikin persentase, jadinya 123,1%. Resiko aritmatika dan geometri. Resikonya ada pangkat dari 0,040203 dikurangi 12 kurang 1 sama dengan 0,0578813. Resiko bulanannya ada 0,0578813 dikurangi sama dengan jadi minus 0,94211187 dibikin persentase menjadi minus 94,2%. Resiko tahunannya ada 0,94211187 pangkat 0,5 sama dengan 0,970628 dibikin persentase menjadi 97,1%. Harga sahamnya ada return aritmatika minus 4,02%, return geometrinya ada 123,1%. Aritmatikanya 6,325 dikali dalam kurung 1 plus 0 minus 0,040208 sama dengan 6,5729. Perhitungan geometrinya 6,35 dikali dalam kurung 1 plus 1,2311 sama dengan 14,123. Next. Perhitungan return dan risiko akan disampaikan oleh Alfia. Perhitungan return dan risiko portofolio. Di mana di sini setiap tahunnya dari BPKB, Baca, dan Bank Mandiri, kita hitung portofolionya yaitu dari Januari 0,0730 dikali 25% ditambah Bank Capitannya 0 dikali 35% ditambah Bank Mandirinya 0,0395 dikali 50% dan menghasilkan portofolio 0,00151. Dan Januari sampai Desember pun dihitung pun seperti itu. Expected return portofolionya yaitu jumlah portofolio dibagi 12 bulan dan menghasilkan 0,375%. Dikurang R yaitu dari return portofolio 0,375% dikurang jumlah expected return portofolio. Kurang R pangkat 2 yaitu 0,37442 dipangkatin 2 yang menghasilkan 0,14019. Selanjutnya resiko portofolio yaitu resiko dari 1,72067 diakar bagi 12 dikurang 1 menghasilkan 0,378668. Untuk resiko bulanannya resiko bulanan yaitu 0,378668 dikurang 1 yaitu 0. Simpulannya yaitu dengan dilakukan penghitungan return dan risiko individual portofolio dari 3 perusahaan, kita dapat mengetahui return optimal dan risiko terendah. Untuk itu, investor perlu menganalisis tingkat return dan risiko dari investasi sahamnya tersebut. Hubungan return dan risiko adalah linear, yang artinya semakin tinggi return maka risiko yang dihadapi oleh investor juga tinggi. Pengelola return dan risiko yang baik akan menghasilkan return optimal dan risiko yang rendah. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada yang ingin dipertanyakan, silakan bertanya. Ingin izin menjawab pertanyaan. Ya, silakan. Malah. Pertanyaannya,